Perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dilampaukan kepada konsumen yang diperhitungkan dari biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan dalam kegiatan produksi. Biaya produksi ada 3 unsur, yaitu biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya overhead. Biaya overhead dibagi lagi menjadi 2, yaitu biaya overhead tetap dan variabel. Ada 2 metode pendekatan harga jual pokok. Yang pertama itu full costing, yaitu memperhitungkan semua biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, ditambah dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Yang kedua ada biaya variable costing, yaitu memisahkan biaya produksi variabel dan biaya tetap. Biaya variabel yang termasuk biaya variabel ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead variabel, dan juga ada biaya pemasaran variabel dan umum variabel. Sedangkan biaya tetap itu ada terdiri dari overhead tetap, pemasaran tetap, dan biaya umum tetap. Metode penetapan harga jual produk secara teori dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach. Di sini ditentukan harga keseimbangan atau equilibrium price dengan mencari harga yang dibayar oleh konsumen dan harga yang diterima oleh produsen. Yang kedua ada pendekatan biaya atau cost oriented approach. Di sini ditentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga ada pendekatan pasar atau market approach. Di sini dirumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga. Media promosi produk kerajinan untuk pasar global. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Promosi produk memanfaatkan 4P, yaitu produk, place, price, dan promotion. Tujuan promosi yaitu mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk yang kita jual. Promosi yang tepat diikuti dengan AIDA, yaitu attention perhatian, interest ketertarikan, desire keinginan, dan action yaitu membeli. Penjualan produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. Penjualan produk secara online bisa dilakukan melalui media sosial dan website dan lain-lain. Di media sosial atau website kita menaruh gambar dan informasi mengenai produk yang kita jual. Selanjutnya, penjual dan pembeli berdiskusi melalui WhatsApp, SMS, atau telepon untuk menentukan pembayaran dan pengirimannya. Pembayaran bisa dilakukan melalui bank atau uang elektronik, sementara pengirimannya bisa dilakukan oleh jasa pengiriman barang. Silakan menjelaskan tahap perencanaan yang harus dilakukan untuk promosi yang lebih efektif. Yang pertama itu menentukan target market. Tahap pertama ini berkaitan dengan penentuan STP, segmenting, targeting, positioning. Untuk menghadapi persaingan yang ketat, maka harus kita melakukan segmentasi yang lebih personal untuk menghadapi perilaku konsumen yang beragam. Yang kedua itu menentukan besarnya insentif dan syarat partisipasi. Menentukan besarnya insentif sangatlah penting dilakukan untuk mengadakan program promosi penjualan, karena ini akan sangat mempengaruhi respon penjualan. Semakin tinggi insentif yang diberikan, biasanya akan meningkatkan minat calon konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Kemudian setelah menentukan besaran insentif, perusahaan juga menentukan syarat-syarat partisipasi. Biasanya dilakukan agar dapat menyasar kepada segmen pasar yang lebih spesifik. Yang ketiga itu merencanakan pesan. Saat ini komunikasi sudah berlangsung secara dua arah, sehingga perusahaan harus bisa membuat pesan, membangun komunikasi dua arah dengan konsumen. Yang keempat itu memilih media. Pilihlah channel media yang tepat sesuai dengan target konsumen kita. Media digital memang memperkaya channel promosi, tapi jangan menggunakan media digital karena ikut-ikutan saja. Fokuslah pada target market yang dituju, pelajari perilaku mereka, lalu pilihlah media yang sesuai. Ada 2 pilihan media yang ada, yaitu media online dan offline. Yang kelima itu menentukan durasi promosi. Menentukan durasi pelaksanaan promosi juga tidak kalah penting. Untuk melakukan hal ini berkaitan dengan kesempatan para konsumen untuk dapat menikmati insentif dan program
promosi yang dijalankan. Yang keenam itu mengukur efektivitas promosi. Pada hal ini penting untuk mengetahui seberapa efektifnya strategi promosi yang Anda lakukan. Pengukuran efektivitas promosi biasa dilakukan dengan cara mengukur dampak terhadap penjualan, melakukan riset sederhana tentang brand, atau melakukan pengukuran di media digital jika menggunakan digital marketing. Yang ke-7 ini menentukan anggaran promosi. Menentukan besarnya anggaran untuk promosi dilakukan untuk mengetahui secara pasti berbagai biaya yang dikeluarkan dalam program promosi penjualan. Menentukan besar biaya ini biasanya ditentukan berdasar berbagai hal seperti besar insentif, durasi waktu, sarana promosi, jangkauan distribusi, dan faktor tak terduga lainnya. Dengan perencanaan anggaran seperti yang tepat, diharapkan kegiatan promosi dapat berjalan efektif dan sebanding dengan semua biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya saya akan membahas bagian F, yaitu evaluasi diri pembelajaran wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Pada akhir semester ini, evaluasi diri bertujuan agar masing-masing individu dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja diri dan kelompoknya dalam mengikuti seluruh proses pembelajarannya. Adanya evaluasi diri akan membuat masing-masing individu menyadari proses yang telah dijalani dan mengambil pengalaman berharga untuk pengembangan diri di masa depan. Di sini ada tabel tentang evaluasi diri untuk individu. Ada dua bagian A dan bagian B. Untuk bagian A, di sini diberi tanda centang atau tanda cek pada kolom sebelah kanan sesuai dengan penilaian diri kalian. Untuk keterangan nomor 1 di kolom kanan, pada bagian kolom kanan, untuk nomor 1 itu sangat tidak setuju, untuk nomor 2 tidak setuju, untuk nomor 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Kemudian di bagian B, di sini tulis pesan dan kesan kalian setelah mengikuti pembelajaran kerajinan di semester ini. Kemudian ada evaluasi diri untuk kelompok. Sama seperti kayak tadi, ada dua bagian A dan bagian B. Di bagian A, beri tanda cek atau centang pada kolom kanan sesuai dengan penilaian diri kalian. Untuk di bagian B, tulis pengalaman paling berkesan saat bekerja dalam kelompok kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.